sesuatu dengan berfirman, bukan firman yang menciptakan. Ibrani 1 ayat 7. Baca. Nggak masalah. Mulai. Nggak nyambung lagi datanya nanti nih. Sebentar. Biar mulai. Nggak nyambung lagi datanya, dia buka nih, coba perhatikan nih. Ada nyambungnya. Sabar. Memang semua yang kusajikan ini nggak akan pernah nyambung samamu dan iya memang karena kau pakai imani saja masalahnya. Nggak nyambung. Tunjukkan kau Ibrani 1 ayat 8. Dengarkan ya. Beginilah firman Tuhan ayat 7 ya. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata. Udah dirubahnya. Biarkan dulu aku baca. Salah itu Bible kau yang kau baca tuh. Ibrani berapa? Ibrani 1 nomor 7. Kenapa kau rubah Bible kau? Kenapa? Aku yang punya Alkitab jadi kau yang kenapa dirubah-rubah di depan saya? Coba baca yang benar. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, ia membuat malaikatnya menjadi badai. Kena intervensi sama bininya. Tentang malaikat-malaikatnya, mana Yesus Tuhannya? Enggak ada Yesus Tuhannya mana? Tadi Ibrani 1 nomor 8 dibaca, Ibrani 1 nomor 7. Mana Yesus Tuhan? Mana? Itu kemiut, Darel. Aduh. Karena ribut-ribut aku sama kau. Tenang dulu kau di boncengan biar ku baca. Tenang kau di boncengan ya. Ini biar ku baca ini ayat 7. Pula kau. Ini aku baca tadi dia diturunin sama Bang Blender itu, dibuang dia sama Bang Blender. Darel, kau itu modal kau tuh diskusi itu apalah, cuman gimmick doang. Minta coba Lukas 28 nomor 18 itu di mana sejarahnya? Ada Lukas tuh sampai 24 kok, ini sampai 28 Darel. Ini ketahuan biar buka Bible ini. Enggak aktif, bisa udah hafal kian aku. Imani saja. Matius 28 ya. Ada ini nggak salahku ini? Enggak ada itu bicara dia diberi kuasa. Iblis pun diberi kuasa. Apa dia Tuhan? Kau baca itu Lukas 4 data nomor 567. Ini kan nipu. Kalau kau bilang yang diberi kuasa oleh Tuhan itu adalah Tuhan, iblis pun terima kuasa. Lucu kau ini Darel. Matius 28 nomor 18 itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berbicara lanjut. Yesus yang bangkit dari kubur lalu menghampiri mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Faktanya kau baca Lukas 4 data nomor 567. Lalu iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata diperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Ya kan, semuanya ini akan kuberikan kepadamu karena ia telah diberikan kepadaku. Jadi aku berkuasa memberikan kepada siapa yang ku kehendaki. Kalau kau berdalil bahwa segala kuasa di bumi diberikan kepada seseorang maka dia jadi Tuhan, maka mau tidak mau berarti itu adalah sama saja kalau mengatakan Yesus juga iblis juga Tuhan. Maka pertanyaanku tadi di mana? Di mana Yesus jadi Tuhan itu mana? Kan? Dia yang bertanya, dia bilang, aku buktikan bahwa Islam yang imani saja, Kristen tidak imani saja. Terbukti dia sendiri kebingungan menjawab. Dari tamumu, gimana? Tenanglah dulu kau. Yang dari kata kau bukan aku.
Tidak satu pun dalil kau temukan di mana Yesus Tuhan. Coba di mana? Yohanes 13:13 dia bukan Tuhan. Yohanes 1 nomor 1 firman Tuhan. Nggak bisa kan kalau aku ngomong kok akan ngomong lagi kan? Nah, dia bilang. Nggak bisa. Di mana kalau jadi nggak Yesus ngomong disebut Tuhan itu di mana? Di mana? Di mana? Di mana? nggak bisa kan? Jadi kau- imani saja. nggak. Udah imani kan? saja begitu. Sekarang kau jadi juru jawab dulu. Ayo gantian. Siap? Berarti kan tidak ada Yesus Tuhan kan dalam Bible kan? Ada udah kutunjukkan, kau aja nggak menerima. Mana ada? Ngaku-ngaku kau. Kutunjukkan Tuhan, kau aja nggak Iya menerima. nggak ada. Apa yang mau kau tanya? Apa yang mau kau tanya coba? Ini jawab pertanyaanku. Ustaz Dio Afan. Ada baru Lukas Ya. 24 nomor Lukas 28. Aku nggak ngerti di mana dia belajar Bible ini. Ditambah 4 pasal sama Darel. Matius ternyata lupa tadi aku. Oke. Iya sekarang gantian. iya. Lupa pula tadi. Buka Ibrani baca gantian. nomor 7. Silakan. Darel. Macet kok Darel. Kalau Afwan Ustaz. Bang Dio, assalamualaikum Bang Dio, Bang Ain. Oke. Apa kau percaya Allah adalah Tuhan? Kami diberitahukan oleh Allah. Ya. Boleh. Dia adalah Allah di dalam Al-Quran surat Toha ayat ke-14, surat Ali Imran ayat ke-255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan Dia tegak berdiri, tidak membutuhkan yang lain. Kemudian dalam surat Toha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya kan? Oh. Allahmu maha hidup. Jadi jelas ya. Tunggu dulu. Allahmu maha hidup. Jelas. Ya. Iya bilang ya. Ya kan? Jelas. Bagaimana kau membuktikan Allahmu maha hidup? Sebentar. Dari mana kau tahu dia maha hidup? Dari mana kau tahu Allahmu maha hidup? Loh, Dia yang memberitahu kepada saya melalui Al-Quran, melalui para nabi. Tunggu. Jika diberitahukan kau langsung percaya tanpa membuktikan. Loh, saya membuktikan. Oke lah. Allahmu maha hidup. Oke, aku nggak akan sangkal. Oke. Apa peristiwa yang kau yang bisa kau tunjukkan sama aku yang membuktikan Allahmu itu pernah hidup? Kok pernah hidup? Allahmu hidup atau tidak? Kalau kau bilang pernah hidup itu berarti mati kan? Nanya aja kok nggak bisa kau ini Darel. Sekarang begini, Allahmu maha Jangan hidup. kau katakan pernah. Kalau kata pernah berarti kalau namanya pernah telah sudah terjadi. Kalau pernah hidup berarti dia sudah mati. Nggak mesti. Bisa saja dia nggak mati. Hah? Tapi Coba maha hidup. definisi kata pernah itu apa coba? Pernah hidup. Coba kata pernah itu artinya apa? Tunjukkanlah di mana ayat. Coba nanyanya bener dulu Darel. Kalau Yesus itu memang pernah turun ke dunia, berarti sekarang dia tidak di dunia. Begitu cara berpikir. Saya pernah pergi ke Amerika, pernah. Saya pernah bertemu dengan Darel, atau begini, saya pernah bertemu dengan Bang Zuma sewaktu Milan Api kemarin. Apakah sekarang saya sedang bertemu? Tidak. Pahami kata-kata. Kristen ini kata-kata aja nggak paham. Heran aku. Ini, tar. Loh, saya tanya nih, Bang Bilo, kata pernah itu, dengerin dulu, nanya aja salah. Kau ini gimana sih? Boleh. Silakan. Coba kata pernah itu apa berarti? Sudah mengalami. Kata pernah.
Kata pernah itu begini ya. Contoh, saya contohkan aja. Kalau mendefinisikan tuh saya nggak terlalu bisa. Tapi kata pernah itu kita pernah berada di satu tempat itu. Contoh Tapi misal, waktu dia saya mengucapkan- pernah ada di rumahnya Darren. Iya, iya. Waktu dia mengucapkan sudah tidak terjadi lagi itu. Di dalam bahasa Inggris itu. Iya, Itu betul. namanya perfect tenses namanya. I have been to America. Kalau dia ditambah I have been, Ini kalau si Darren minta ini I have dikasih been. nih ayat kursi nih. Panas, jangan kasih tolong jangan bacakan ayat ya kursi. berarti kalau kau si Darren setan minta bukti, bener kau kasih nih. setan kau. Iwan Pila di bawah yang nonton 352 orang Ini sampai tetep layar. ini ayat kursi ini Sambil kan kalian follow. bukan. Saya nggak ada maksud mau mengatakan ini memang membuktikan dari bahwa Tuhan itu maha hidup. Nih saya bacakan ya. Ini saya pakai data loh. Nih. Boleh. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup yang kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Bahkan jangankan Dia itu mati, tidur aja kagak, ngantuk aja kagak. Itulah sifat Tuhan. Iya, tadi Tidak makanya aku termasuk bilang tidak tadi kan. hidup. Sebentar, Bang Bilo. Dia ini nanyanya salah. Apakah Allah pernah hidup? Lah, kalau pernah hidup, berarti sekarang dia tidak pernah. Dia tidak ada lagi, sama seperti Yesusmu. Yesus pernah turun ke dunia, betul? Betul? Ganti dulu cara. Jawab pertanyaanku. Pernah. Nah, sekarang apakah Yesus ada di dunia? Yesus sudah terangkat ke surga. Nah, itu definisi kata pernah. Masa kau gitu aja nggak paham? Nanya aja nggak bisa, gak ada. Udahlah, asadulah kau lah. Tambah botol kau lama-lama. Cobalah. Nanya aja nggak bisa nih. Kalau kau mau bukti, apakah bukti keberadaan Allah? Allah jawab dalam Al-Quran. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Betul atau tidak? Sekarang aku kasih contoh sama kau. Boleh. Aku kasih contoh sama kau. Ya, aku kasih contoh sama kau. Ini gelas ada yang bikin atau tidak? Ada. Oke. Sekarang alam semesta yang sebesar ini ada yang mengklaim buatnya enggak? Nah, Siapa yang mengklaim? di perjanjian lama pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, begitu. Saya bacakan dalilnya sekarang. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhan kalian, pemilik kalian itu yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arasy, lalu dia mengatur urusan hamba-hambanya. Ma min illa syafin illa min ba'di idzni. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat pertolongan kecuali sudah mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mah turunin aja nih. Conge ini mah nggak bisa diskusi. Siapa Si Kak C cuma nanya nggak ada. Kau nggak usah naik. Oh, botol aja kau. Nah, kalau kita mau membuktikan keberadaan Allah, maka di dalam Bibelmu sekalian, menurut Yesus Tuhan itu tidak bisa dilihat. Salah. Nih, Salah. kau nggak baca Bibel, Darren. Keluaran 33 nomor 20. Katanya. Tidak seorang pun dapat melihat aku, yang melihat aku dia mati. Kemudian Yesaya 46 nomor 5.
hendak dengan siapa engkau menyamakan aku? Ini ngapain dinaikin lagi ini? Ini cuma tukang rusuh doang ini. Si Benjamin ini. Nanya. Ujung-ujungnya dia meledek-ledek. Apa? Kace kau Apa kan? Tuhan setan nggak? Nah, udah nih kan. Tuhanmu setan nggak? Dewa bulan Nah, nggak? kan? Betul nggak? Setan nggak? Nah kan? Kepanasan. Lihat nih orang Kristen itu. Beda apa kepanasan? Lebih Kan bagus mengatakan loh di Darel dalam Quran. daripada kau. Dengerin. Diubah kan ya? Lihat. Diubah kan di dalam Quran Darel, ya? kau lihat siapa saudara, ya? malu nggak kau? Aku- Yang beginian. Aku walaupun kau ngeyel, pernah nggak aku menghujat dirimu? Pernah nggak aku menghujat Tuhan kau? Sebenarnya ini kita ini saling menghujatnya ini. Nggak ada. Dengar. Pernah aku menghujat Yesus. Coba, aku nih keras, dengerin. Dian Pratama ini kalau ngomong paling yang disentil pribadi. Kalau saya mau merendahkan Yesus nggak boleh. Coba saya tanya sama Kak Indah, hostnya, atau Mbak Rosbah, pernah nggak saya bilang, mohon maaf ya, manggil nama Yesus, mohon maaf ada yang lain nyebutnya pakai disingkat begitu, pernah nggak saya? Pernah nggak? Nggak pernah. Saya akan berbicara dengan data. Pernah. Aku dulu nanya, belum selesai. Aku masih mau nanya ini. Nggak pernah. Iya, nah maksud aku dengan kau saudaramu yang begini Ya. yang rusak diskusi, coba. Nah sekarang gini Darel, nah kan kau nanya tadi kan, bagaimana caranya untuk mengidentifikasi Tuhan? Maka Tuhan itu menurunkan para nabi yang membawa kitab suci. Tuhan itu kata Yesus, Bapak yang mengutus aku, nih kata Yesus. Saya bawa Bibelmu ya. Kalau di dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar, tidak bisa mata melihat dia. Oke. Jadi mata kita ini dibatasi oleh Allah untuk bisa melihat dia. Kalau bisa semua manusia melihat Tuhan, kita nggak perang agama hari ini. Kenapa? Belum selesai kok. Jawab dulu. Aku dulu jadi juru tanya. Apa yang mau kau tanya? Nanya aja kok salah kau nih. Salah. Gini Dian, oke Dian, aku pertanyaanku nih nggak memojokkan ya. Aku apa adanya aja pertanyaanku ini. Dian, di kami Kristen ini sering ya kesaksian setelah kematian itu bertemu Yesus. Itu setelah ada orang kan ada di ini kan YouTube ini pengakuan itu dia melihat Yesus, bahkan sebelum mati pun dia melihat Yesus itu di depan mata dia lah, artinya mata dia sudah terbuka dengan supranatural aku bilang ya. Apakah pernah orang Islam, sabar dulu Dian ya, aku nanya dulu nih, ini yang seriusnya ini bukanlah pertanyaan jebak-jebak. Adakah orang Islam yang pernah lanjut. Adakah pernah orang Islam yang bersaksi, artinya yang gagal mati, artinya kritis gagal mati dan bersaksi bertemu Muhammad atau bertemu Allah, dan ada kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad atau Allah ketika dia kembali gagal mati lah dulu. Silakan. Sudah. Nah, Kalau mimpi bertemu Nabi Muhammad itu banyak. teruskan. Tapi kalau bertemu dengan Allah itu tidak mungkin. La tudrikuhul absar. Hatta para nabi sekalipun tidak ada yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Kalau yang namanya berkata-kata dengan Allah, ya itu di balik layar. Ini Ustaz Dio yang lebih paham daripada saya. Di dalam surat Al-A'raf, ya kan? Qala arini andur ilaik. 140 berapa saya lupa. Qala lan tarani walakin indur ilal jabali. Maka dikatakan Musa ingin melihat Allah. Qala arini andur ilaik. Qala lan tarani. Kau tidak bisa melihat aku wahai Musa, kata Allah. Dan Nabi Muhammad pun waktu Isra Mi'raj kan itu tidak melihat Allah, tapi beliau bercakap-cakap di balik tirai. Walaupun ngomong langsung sama Allah, ya, bicara langsung. ya, Berarti Allah punya suara. kami tidak bisa mengatakan itu seperti makhluk, karena bagi kami, dengerin dulu,
Laisa kamislihi syai'. Jadi berbicara seperti apa? Hanya Allah yang tahu, Nabi Muhammad yang menceritakan demikian. Kan Karena berbicara gini, kan Darel, dengerin aku. Di dalam Islam, ya banyak kalimat-kalimat itu yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang harus ditakwil. Nah, yang mengetahui takwil itu hanyalah para ulama. Nah, contoh, dengerin. Ya, di dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwasanya surat Shad, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, mengapa kamu menolak sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau berbicara begitu, maka para ulama sepakat dari Nabi, Allah itu laisa kamisli, tidak serupa dengan makhluk. Maka itu dengan kekuasaan Allah. Itu. Jadi Islam tidak berani melebihi tadi satu keterangan itu. Maka Allah menggunakan bahasa-bahasa demikian. Maka nanti ditakwil. Ustaz Dio, monitor Ustaz Dio. Ustaz? Monitor, lagi makan. Ya. Oh ya. Tetapi intinya kalau berbicara itu poinnya, ya, bagaimana Allah berbicara itu, maka itu tidak seperti kita berbicara. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'. Bahkan Bible pun mengatakan demikian. Hendak dengan siapa engkau mengatakan aku, menyamakan aku, mensejajarkan aku. Begitu. gini dia. Apalagi Allah di perjanjian lama, jangan kau samakan Allahmu. Di perjanjian lama Allah itu berbicara dengan Samuel. Ketika dia memanggil Samuel kata gitu, si Samuel mendengar, masih kecil ini Samuel ini, lalu dia pergi ke kamar Imam Eli. Tuan, apakah kau memanggilku? Eli menjawab, aku tidak memanggilmu. Katanya, iya, kalau kau jawab bicara begitu, kau pernah nggak berdiskusi dengan pemilik kitabnya? Pernah tidak? Pernah tidak kau ngobrol sama orang-orang Yahudi? Kan nggak pernah kau ini. Kau tahu tidak? Dengerin saya. Kau Gabriel, kitab perjanjian lama itu milik Yahudi. Saya kasih contoh ya, betapa gabrulnya kekristenan ini. Sudah nyata, ya, kitab Musa itu suatu hukum bagi orang-orang keturunan Yakub. Ulangan 33 nomor 5. Di situ dikatakan begini. Kalau kau baca dalam Kejadian 1 nomor 2, versi LAI, versi King James, ya, itu ya disebutkan roh Tuhan. Padahal menurut orang Israel pemilik kitab, di situ yang dimaksud adalah angin, bukan Tuhan punya roh. Oke. Nah, jadi kalau kau mau menafsirkan sedemikian dalam kitabnya orang Yahudi, kau harus perhatikan bagaimana mereka mengatakan bahwasannya yang berbicara itu waktu Musa bertemu dengan dikatakan seolah-olah berbicara langsung melihat Elohim itu malaikat, bukan melihat Elohim itu, bukan. Tapi kalau Musa bercakap-cakap, ya, maka di dalam Islam pun disebutkan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Ini ku baca lengkap ayatnya biar ku baca kau betapa Allah berbicara langsung dengan umatnya. tidak ada. Kau panggil seorang Yahudi, kau kan bawa tafsiran buku orang. Saya dengerin Darren, kau ini bukan ahli. Dengerin aku dulu. Itu Kau bukan, ini bukan ahli. memang jelas-jelas kok. Woi, Sedang Al-Quran juga. dengerin aku. Itu kitabnya orang Yahudi. Al-Quranmu, Musa berbicara langsung dengan Allah. Saya tidak menolak kalau Musa, tetapi yang disebutkan, kau tanya sama orang Yahudi Itu kan contohnya. Itu contoh. Musa berbicara langsung, Bang. pula kau ini, dengerin aku dulu makanya. Yang mau menyangkal kamu kebenaran. Menyangkal kebenaran. Di bawah kau di bawah kau. Saya bilang ini supaya benar. Kan di Bible kalian itu dikatakan Musa itu melihat Elohim.
faktanya orang Yahudi mengatakan tidak. Yang dilihat dalam alang-alang itu bukan Tuhan, itu suara malaikat Tuhan. Makanya saya bilang, kitab orang jangan kalian tafsirkan seenak sendiri. Saya sudah buktikan nih, Kejadian 1 nomor 2 tuh Gabriel. Kau lihat Kejadian 1 nomor 2, aku bukakan sama kau. Apa namanya dari apa namanya kitabnya orang Yahudi. Ya, di situ dikatakan bahwasanya bukan roh Tuhan, tetapi angin dari Tuhan yang bertiup di atas angin. Karena kalau kau tafsirkan itu roh Tuhan, maka dia bertabrakan dengan Yesaya 45, Keluaran 33, 2 Samuel 7:22, 2 Tawarik 6 nomor 18. Masa besar mana Tuhan dengan angin air, coba? Besar mana Tuhan dengan angin? Apa Tuhan dengan roh Tuhan dengan air? Roh Tuhan dengan air? Yes. Apa kau bandingkan roh Tuhan dengan air? Nah, coba kau baca Kejadian 1 nomor 2 versi Bibelmu, coba. Bacalah dulu. Tentang apa? Kejadian 1 nomor 2. Kejadian 1 nomor 2, Kejadian 1 ayat 2. Iya. Bentar. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau melayang-layang besar airnya, besar rohnya. Bisa saja roh Allah kan Maha Kuasa, bisa saja rohnya melayang-layang di atas air. Dia merendahkan roh tuannya sendiri, saudara-saudaraku. Kasih emot ketawa dulu nih. Inilah orang Kristen. Masa iya keberadaan Sang Pencipta itu lebih kecil daripada ciptaannya? Siapa yang menciptakan air? Tuhan. Besar Tuhan atau besar penciptanya? Besar Tuhan. Nah, tadi kau melayang-layang. Tapi Tuhan kan bisa saja dia melayang, roh Tuhan bisa saja. Nah, saya kau buka 2 Samuel 7 nomor 22. Buka. Boleh. Kenapa nggak bisa ini ya? Ya Allah, ya Allah. Kenapa? Kayak mana? Coba kau baca dulu. 2 Samuel 7:22 itu baca. Ya boleh, nggak masalahnya itu. Tapi nanti kalau aku yang mengambil kendali, kasih juga ruang untuk aku ngambil kendali pembicaraannya. Iya, nanya aja kok nggak bisa, tadi yang nanya jujur salah. Gimana sih kau? Kau yang modal 5 menit saja. 2 Samuel berapa, Dian? Boleh. 2 Samuel berapa? 2 Samuel 7:22. Itu ayat 22 kita buka ya, nggak masalahnya itu. Aduh, mananya apaku ini? Hotspotku kok nggak main? Bentar dulu ya. Ku hidup ke laptopku ini. Kok tumben ini? Bah. Iyalah, Iwan Bila di bawah nih nonton hampir 700. Bantu tap layarnya aja ya. Iya, nyerocos saya pakai data. Kau cuman congek-congek doang. Ini yang di bawah bukan Congek ini. lagi. Congek. Terus sudahlah congek, datanya nggak punya. Sambil kalian follow ya. Ada akun Ustadz Dio Pratama, akun hostnya, akun saya. Yang belum follow Dian Pratama 002. Ayo, ini yang nonton 700 nggak tembus 20k, gimana sih kalian ini? Kita nggak minta poin kalian. Ayo, saya minta digaskan ke layarnya 25k. Ayo, bantu. Satu orang 100 kali. Sindah ini kalau datang ke Komalnya diributi Simel Udah fokus 2 Samuel 7:22. Nggak tahu pula kau. Bacain sekarang sama kau. Bacain. Dengerin. Kan di sini. Karena itu Engkau besar ya Tuhan Allah kami. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada Tuhan lain selain Engkau. Menurut apa yang pernah. Coba apa di sana ujungnya? Dengan telinga kami. Dengan telinga kami. Tidak ada sama. Karena itu Engkau besar ya Tuhan Allah kami. Betul? Betul. Nah, karena besarnya maka tidak ada yang sama besarnya. Kalau air dengan Elohim itu besar air, salah nggak ayat ini?
Enggak. Hah? Roh dari mana? Apakah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Apa salahnya roh Allah melayang-layang di atas permukaan Berarti air? kau mau mengatakan besar air daripada roh Tuhan? Tidak. Roh Tuhan Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, coba baca 2 Samuel 7:22 tadi deh. Roh Allah Besar mana melayang-layang. roh Allah dengan roh Tuhan dengan air itu coba? Kau Kan bilang aku tadi menjawab. roh Tuhan adalah Tuhan. Besar mana Oh. coba? Besar Tuhan daripada ciptaannya. Nah itu roh Tuhan pencipta atau bukan pencipta? Bukan. Kok besaran air daripada dia? Enggak lebih besaran Tuhan daripada Loh, penciptaan. roh Allah melayang-layang. Kau gambaran melayang-layang itu gimana sih? Di atas permukaan air itu dia berada di atas permukaan air itu. Kalau melayang-layang itu besar yang melayang-layang. Kalau melayang-layang itu kan berarti kena angin kan? Melayang-layang di atas air itu dia melayang-layang. Ya, Berada di kalau atas. melayang-layang gambarnya seperti layang-layang nggak tuh? Enggak mesti. Hah? Enggak mesti seperti Seperti layang-layang. ikan. Enggak. Yang penting layang dia di atas benda objek Coba itu. gambaran melayang-layang itu seperti apa coba? Logikamu nyampe nggak nih? Jadi pertanyaannya, apakah jika roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan Pasti air? lebih besar air daripada roh Tuhan. Belum tentu. Air? Ini. Kalau aku ini ada Alkitab di kecil ini. Ada Alkitab ya. Lalu aku melayang-layang di atas Alkitab ini. Apakah Alkitab ini lebih besar dari aku? Bisa kau melayang-layang kau di atas Alkitab, Darel? Hah? Alkitabmu kecil. Ini Alkitab ini, ya. Ini Ah, Alkitab coba kecil kau nih. melayang-layang gimana caranya kau melayang-layang coba? Nah, ada buku Ah. lebih besar ini. Ini kan nih ada Alkitab ini. Aduh, Tuhan Yesus. Ini Alkitab kecil nih kan. Lalu ada layangan lebih besar ini. Dia melayang-layang. Apakah Alkitab ini lebih besar daripada yang melayang-layang ini? Yang namanya melayang-layang itu berarti dia, dengerin, berarti keberadaan dia itu dalam ruang. Benar atau tidak? Oke. Nah sekarang ruang itu ciptaan bukan? Ciptaan. Nah berarti 2 Samuel 7:22 tadi salah dong. Tidak ada yang sama besarnya seperti engkau. Sementara kau sudah akui tadi bahwasanya besar ruang itu daripada roh Tuhanmu. Enggak juga. Nolak lagi dia. Roh Tuhan melayang-layang dalam ruang dan waktu. Tadi kita sepakat siapa yang lebih besar? Pencipta atau ciptaan? Besar Allah daripada ciptaannya. Ya sudah. Ruang dan waktu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Makanya Darel di situ tadi sudah nyata dan jelas. Mana usah Dio? Gantian, aku tanya dulu kau. Apakah Apa? Allah bertempat? Tidak. Apakah Allah berada di surga? Tidak. Oh ya. Allahnya perjanjian lama bertempat di surga loh. Enggak ada tuh di langit. Lihat ini, Mazmur 11 ayat 4. Iya, kau andalkan terjemahan LAI. Bentar, aku dulu yang Iya, itu Uranon, bukan surga, Dek. sabar. Kena dia si Darel. Sabar. Darel. Oi, Logikanya Darel, sabar Darel. Logikanya sebelum surga itu diciptakan, di mana Bapak itu berada? Di mana Tuhan itu berada? dalil dulu. Kita masuk ke dalil dulu baru kita masuk penjelasan. Lihat ini Mazmur ini agar jangan kau gini, agar jangan kalian mencoba. Lanjut. Apa? Ayo, tap layar Iwan Pila, ayo. Yang belum follow Dian pertama Ustadz Dio, akun hostnya Mbak Kak Indah, Bunda Rosifa. Ini kan kita rutin ini. Ya, ini berkumpul lah para beleng-beleng di bawah. Ya, coba. Tunggu dulu, aku Ustadz Dio mau masuk. Ustadz Dio mau masuk. Ustadz.
Lihat nih, Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di baitnya yang kudus. Tuhan ada di baitnya yang kudus. Tahtanya di surga. Tahtanya Tuhan ini di surga katanya. Matanya memandang. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Oke, kita lihat Yesaya 66 ayat Oke, 1. kalau kau bilang sebentar. Kalau kau pergi ke sana, saya tanya, kalau matanya memandang setiap sorot mata manusia, apakah matanya banyak? Sabar Ada dulu. macet. Sabar dulu. Nggak mesti baca. Macet. Kata Tuhan nggak perlu banyak untuk mengawasi kita. Apakah Tuhan perlu tempat? Sabar dulu. Apakah Tuhan perlu tempat? Tuhan berada di surga saat ini. Apakah Tuhan perlu tempat? Dia bisa bertempat. Saya tanya, apakah Tuhan perlu tempat? Kan kau tadi sudah sepakat, ruang dan waktu itu ciptaan dia kan? Ya. Nah sekarang kalau dia bertempat, berarti besar ciptaannya daripada dia, betul? Kalau dia menginginkan itu, kan dia maha kuasa. Lalalalalalala. Berarti dia bertabrakan kata-kata dia dengan firman-Nya sendiri. Karena itu Engkau besar ya Tuhan Allah kami, tidak ada yang sama seperti Engkau. Gimana sih Darel? Bisakah aku menyelesaikan narasiku? Kau itu mengampilkan logical fallacy sendiri. Kau tabrak. Dengerin aku. Kenapa bisa begini? Karena Kristen ini mengambil kitab Yahudi. Nah kabur dia. Kabur. Ya, Kabur dia, kabur. Siapa nek ini? Assalamualaikum, Mandian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, Udah turun yang tadi, Bang? Udah. kabur. Mungkin apa jatuh dia? Naik lagi Darel. Leman ke pundak. Kau Benyamin dosa naik kau. Si pala kau Udah, cuma nggak firman usah- doang nggak- kau. nggak- Bang, Mandian, gak usah naik. Jadi bingung saya dia menjelaskannya. Ditanya melayang dia aja bingung nerangkan gimana sih? Ya, silakan Leman Kapunda. Jejak langkahnya Muslim atau Kristen? Leman. Bang. Iya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Leman Muslim Waalaikumsalam. atau Ada yang mau Kristen? disampaikan bang? Muslim bang, terima kasih sudah kasih naikkan bang. Oke. Oh iya, ada yang mau disampaikan bang? Iya, tadi saya simak di bawah tadi bang, bagus sekali tadi diskusinya. Cuman dia kayaknya tidak cukup kuat pegangannya untuk menahan derasnya serangan dari bang dia. Saya tidak bermaksud Bang. menyerang. Cuma logikanya Enggak, perlu maksudnya- diuji. Iya betul bang, saya mengerti. Cuman dia kayaknya setiap narasi yang dia bawakan selalu bertabrakan dengan Bibelnya sendiri. Jadi makanya kayaknya tidak bisa cukup kuat untuk membantah dalilnya Bibelnya sendiri begitu loh. Iya. Iya, makanya dia kabur, ya kan? Ada Saya- lagi bang? Saya senang Ada, kalau tadi ada dia pas bang. Quran Saya ya. senang kalau ada dia. Ya Mas Betul. Quran ya, saya tanya apakah Tuhan setan? Apa Gila kau ini? kau ini. Coba aku tanya dulu sama kau. Apakah Coba aku Allah tanya dulu muraja sebentar. setan? Apakah Allah muraja iblis? Dalam Tidak Quran. ada. Tidak ada. Bukan semua kayak mana? Bukan. Kenapa? Enggak Oh, berani. jangan. Lu. Di dalam Halidir 39 dikatakan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau menyesatkan aku." Pertanyaan saya, siapa yang disesatkan oleh iblis? Silakan jawab. Ya Tuanku, kau menyesatkan aku iblis. Apa judul ceritanya nggak nyambung? Itu tertulis loh. Dari Itu tanya tertulis di dalam Quran. Itu tertulis dalam Quran loh. Apa? Iya, ya, Surat sabar. apa? Kita jawab. Kita jawab. Surat apa? Surat apa? Al-Hijr ayat 39 dikatakan di situ, iblis berkata kepada Tuhanmu, Allah SWT, beliau berkata di situ, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau menyesatkan aku." Pertanyaan samamu, apakah Tuhanmu raja setan?
Kau tahu nggak definisi setan itu apa? Yang menyesatkan, berarti Tuhanmu sama sekongkol sama Apa definisi setan. setan itu coba? Berarti Nah, Tuhanmu itu nggak raja tahu. Sekarang aku setan. tanya, Apakah iblis itu Tuhanmu siapa? raja setan? Raja menyesatkan. Kau nanya itu, aku tanya iblis apa definisi iblis apa definisi setan? Apakah Nanya tuh yang bener dulu. Nanya tuh yang bener. Apa definisi Nanya. iblis? Conge, dengerin aku. Dengerin aku dulu. Apa yang disebut dengan iblis? Apa yang disebut setan? yang ngamuk dia? Kau lihat tuh yang aku typing nih bapak. Iya, Kepala lu betul. tai cocok dengan kace. Izin bagi izin saya. Berarti Bentar, Tuhan bentar, raja bentar. setan kan? Benyamin Raja izin. menyesatkan. Izin. Berarti Tuhanmu raja menyesatkan. Aku aja. Oke. Izin bentar. Sudah 2 Tesalonika 2 nomor 11. Aku bacakan ya. Sabar. Kau buka 2 Tesalonika 2 nomor 11. Katanya orang pintar. Sabar. Giliran kita bicara kan? Sabar. 2 Tesalonika 2 data nomor 11. Diam dulu, Conge. Diam dulu kau, Conge. Diam dulu ya. Bisa aja dia mati. Sabar. Sudahlah, botol isi kau cuma firman. Kau ini mau diskusi apa enggak sih? Bikin malu aja kok PA. Quran. Ini orang Kristen ini begini banget tuh nih. Kristen banget Apa tuh ya. Tuhanmu raja menyesat? Jawab. Jawab. Sabar. Iya, makanya kau diam. Woi, diam kau dulu. Tesalonika 2 nomor 11. Tari ya. Jawab. Sabar. Jawab. Dan itulah, dengerin, itulah sebabnya Elohim mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Elohim tidak yang menyesatkan. Dijawab. Ya, buka Quran. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Elohim mendatangkan kesesatan atas mereka. Jawab. 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 Ini apa? Penipu kau. Saya boleh tanya enggak? Enggak boleh nanya. Abraham itu dari mana? Enggak tahu? Abraham itu dari bapak mana? Orang Islam apa orang Kristen? Enggak ada disebut Abraham orang Kristen. Haleluya. Kan itu. Abraham itu dari Ur Kasdim. Dia bukan orang Israel, bukan orang Kristen. Abraham itu adalah kakek moyangnya daripada orang Israel. Abraham punya 2 orang istri, satunya Hagar, satunya Sarai, yang kemudian jadi Sarah, kemudian Hagar. Maka Abraham punya 2 orang anak, Pak. Ya, yang pertama namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Anak Ishak namanya Yakub. Yakub punya 12 orang anak yang menjadi cikal bakal orang Israel. Keluaran 4. Baca Bibelnya. Yang disebut orang Israel itu baru kemudian keturunannya. La ilaha illallah. Kamu dari keturunan orang mana? Saya bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Saya keturunan dari jalur yang lain. Nuh punya beberapa orang anak. Yang pertama Sam, Ham, Yafet. Itu. Nah, tahu keturunan sopo? Dari mana? Suku apa? Tahu. Kalau saya ini keturunan Yafet.
bangsa Asia tuh dari Yapet. Nah kau turunan sopo? Kau merasa dari bangsa Sam? Sam? Bangsa negara China. Iya, anak Cina tuh turunan sopo? Saya dari keturunan bangsa China. Orang China. Iya, Cina itu turunan sopo, Le? Dari nenek moyang kita. Iya, siapa? Dari Adam, dengerin. Waktu banjir Nabi Nuh, yang tersisa itu hanyalah Nuh dengan anak-anaknya. Dalam Bibelmu ada, dalam Al-Quran diceritakan, ya kan? Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Kenapa? Masih ada bangsa lain. Mulai ada bangsa-bangsa itu sejak zaman Nabi Nuh. Alah kau ini, kau nggak baca itu Bibelmu sendiri ya? Udahlah botol kau, ilmu nggak punya, ngomong kemana-mana. Kritis sekali dia Udahlah. nih. Sesuatu yang tidak apalah. Siapa lagi nih? Tidak ada yang namanya Yesus itu, tidak namanya Abraham itu, agama Abraham itu bukanlah Kristen. Kristen itu mulai ada KPR 1126. Murid-murid daripada Paulus di Antioquia. Sesudah lamanya 1 tahun ia bersama dengan Barnabas mengajar di Antioquia, barulah disebut Kristianos. Sedangkan murid-murid Paulus itu adalah orang-orang tak bersunat. Oh, Bang Klakson jangan diturunkan itu, Muslim saudara kita. Naikkan lagi, nggak apa-apa. Naik lagi, Bang. Bang Dian dan teman-teman semuanya saya izin turun dulu ya. Nggak ada Oh, saya siap. turunkan, nggak ada saya turunkan. Oh, naik lagi, Bang. Bang Bilo nggak ada Apa-apa. turunkan Bang Bilo tadi. Ya sudah, mungkin moderator Naik yang lagi, naik lain. lagi. Naik lagi, Bang. Izin Nggak turun apa-apa, dulu Bang Bang. ya. Iya, Makasih. bukan saya, nggak ada saya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen ini ujung-ujungnya mentok nih dalam Al-Quran, makana Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang Islam, yang hanif, yang lurus. Sudah diketahui oleh Allah, makanya kan kalian harus tahu dulu nih bahwasanya Yesus itu mengatakan bapak dia Abraham. Sejak kapan ada Kristen? Agak lain. Ya, silakan. Charmin Cemin. Aduh, namanya antik-antik juga, Charmin Cemin. Charmin Cemin, Muslim atau Kristen? Halo. Berat ini kalau diskusi begini nih. Ya, kalian yang Muslim bantu tap layarnya ya. Gaskan, ayo terus gaskan biar dibagikan linknya. Jadi gini Bang, saya izin sebentar teman-teman Kristen yang di bawah. Ya, siap. Tolong kalau naik itu pakai adab, jangan kayak tadi naik langsung ngomong, nggak salam langsung ngomong. Ini kami ini jujur, kami naik ke Komal kalian, Komal Kristen, kami itu kasih salam, dikasih kesempatan ngomong baru kami ngomong. Kalian ini masuk ke rumah orang, emang benar kalian kayak anjing loh. Naik langsung gonggong. Itu kalau tadi itu Bang Kace, itu Pak Kace itu. Iya. Sudah, gimana? itu udah kena itu. Otak ya udah sengklek itu aja. Jadi kamu itu nanya. Ya begitulah. Cuman kita perlihatkan sama mereka betapa tak beradabnya. Bukan agama kasih seperti agama penjajah. Iya kan? Tuh kau kerol nih, kau. Silakan lanjut semuanya. Yang lain silakan, yang mau narasi silakan. Saya mau berangkat dulu. Silakan. Ustaz Dio
karena saya juga ada keperluan ini. Charmin, ini Muslim atau Kristen si Charmin ini? Muslim bang, Muslim. Charmin. Iya, Muslim makanya perempuan. Oh, assalamualaikum. Yang ngebom gereja, kau lupa ya? Kau lupa yang ngebom Iran tuh sopo? Yang ngebom Venezuela sopo? Yang jajah negerimu siapa? Kristen ini yang di Indonesia nih, dia rasa ya. Izin sebelumnya saya pasti saya harus turun karena saya mau berangkat. Nanti gabung lagi mungkin ya, karena akun ini pasti nggak ada. Nah, kau baca ya, cari buku namanya Mengikuti Jejak Lydekker 2, Mengikuti Jejak Lydekker yang pertama. Sampul bukunya warna oranye, kalian boleh beli di toko oranye. Tok di oranye ya, di oranye lah. Mengikuti Jejak Lydekker 2 di halaman ke-20. Kalau saya tidak salah paragraf yang kedua. Maka pemerintah Hindia Belanda merestui pembiayaan penerbitan terjemahan Bible berbahasa Melayu. Ya, jadi siapa bilang Kristen di Indonesia ini bukan disupport oleh penjajah? NBG, ya, NBG itu sampai tahun 1900 itu disupport. Pada tahun 1920-an itu dicairkan berapa juta gulden, berapa puluh ribu gulden dari pemerintah Hindia Belanda, ya kan? Nanti silakan dicari bukunya ya. Maka Gold, Glory and Gospel itu betul-betul terjadi, dan itu berkolaborasi dengan yang namanya siapa yang dari Belanda, dari Inggris itu, ya kan? Oh ya, kalau kita itu udah tahu lah. Nah, jadi begitu ya. Kalian buka, apakah betul penjajah Belanda itu punya andil terhadap penyebaran Oh, terbukti. Anda tidak tahu NBG? Anda tahu tidak NBG itu siapa? Lembaga Biblical Belanda, NBG namanya. Netherlands Biblical apa saya lupa lah ujungnya. Itu betul-betul dibiayai oleh pemerintah Belanda. Berkolaborasi dengan Jerman, dengan Belgia. Sampai sekarang pun asistensi dari NBG ke Indonesia itu masih banyak. Begitu. Lanjut silakan Ustadz Dio. Ini namanya aja udah penghujat ini yang bawa ini. Silakan Ustadz Afwan. Sambil ini dari namanya ini udah gimana ya? Namanya Mamat Cabul nih. Apa ya? Ya enggak. Ya biar itu dari namanya ini menunjukkan bahwa dia itu adalah penghujat. Saya tahu. Nanti kalau Ya udah on cam aja, on cam. Kalau mau diskusi on cam. On cam. Kalau mau diskusi on cam aja. Mamat siap on cam? Siap nggak on cam? Mana berani? Jangan Dia harap nggak Ustadz, dia nggak akan berani itu. Kabur kan? Duduk-darin aja Ustadz. Kok dia ongken? Gak ada ininya, gak ada orang yang bisa berdiskusi dengan baik. Nah, itu bisa tuh. Siapa tahu itu bisa tuh. Apa yang nurunin kau? Nggak ada yang nurunin kau. Itu jago penting aja tuh, nggak pernah ngomong. Begitu sekali ngomong menghujat, isi kepala cuman firman. Mana diskusi dengan orang begitu? Kita tanya baik-baik. Afwan Ustadz Dio, ada nggak kita berniat menghujat yang namanya Yesus Putra Maria? Kan nggak mungkin lah. Mana ada orang Islam begitu, nggak punya adab begitu. Saya paling benci. Saya nggak pernah loh menyebut nama Yesus, menyingkat-nyingkat nama Yesus tuh, nggak pernah. Allah ini saya nggak suka. Tapi kalau yang bangkit dari kubur itu lain hal itu ya. Karena memang tertulis Lain hal hantu kok. itu. Hantu itu disebut oleh murid-muridnya hantu kok. Itu data ya Ustadz ya, data ya. Iyalah. Masa iya kita nggak berkelas lah diskusi kalau begitu tuh. Lanjut silakan.
Ya, siapa yang mau naik berdiskusi silakan kawan-kawan Kristen. Masa 200 orang nggak ada yang ini Kristen di bawah? 200 orang yang nonton nggak ada Kristen di bawah yang mau naik. Udah aku jabak-jamakin nggak ada yang berani terima, Bang. Yuk, anak-anak hantu silakan naik yuk. Anak-anak Teos, sini naik nak, sini nak. Anak-anak Teos. Yuk bisa yuk anak Teos di jamah-jamah Teos. Buat tema dulu nih, ini buat tema biar kepanasan mereka. Tapi yang santai-santai aja lah temanya, jangan mulai ekstrim kali. Siapa yang bangkit dari kubur? Nah itu aja. Siapa yang bangkit dari kubur? Kalau bangkit itu nggak ada yang lihat, gitu loh. Yang tahunya itu mereka tahunya mayat Tuhan dicuri. Jadi nggak ada istilah bangkit, yang ada mayat Tuhan dicuri. Silakan anak-anak Teos yang di jamah-jamah Teos. Saya tantang Kristen di bawah naik, tunjukkan kepada saya data ada yang melihat Yesus bangkit dari kematian. Saya tantang, tunjukkan kepada saya data ada yang melihat Yesus bangkit dari kematian. Astagfirullahaladzim. Ayo teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silahkan. Ya, silakan teman-teman Kristen. Naiklah kalian anak Teos, semoga kalian di jamah-jamah Teos sehingga kalian bisa mempertahankan kesesatan dan kemiringan kalian. Naiklah. Amin. Amin. Anak-anak Teos, semangat yuk, semangat yuk. Teman-teman, sumpah ngantuk banget aku. Kalau nggak ngomong ini bahaya ini, perjalanan jauh. Anak Teos, anak Teos. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Itu nainggolan kejang-kejang di bawah lo. Naiklah, naik. Hoi, naik. Nenggolan, ini nenggolan. Kalau bangsa Israel bangsa Israel dipanggil domba sama Yesus. Di luar dari bangsa Israel itu dipanggil gub-gub. Dipanggil anjing. Apa kata Yesus? Tidak layak roti seorang anak kecil diberikan kepada anjing. Oh, ngeri kali bah. Ya, itu kata Yesus. Kalau mau berpikir, kalau aku mau berpikir sebagai orang Kristen misalnya, masa iya sih selama ini yang buat Tuhan kan ternyata dia nyebut aku anjing loh. Yang buat Tuhan kan ternyata dia nyebut aku anjing. Guys, ini ada Naik lagi nih si Tobing. Naik lagi nih si Tobing. Astaga, si dia lagi. Sindian Pratama. Kenapa Dian Pratama Rupanya? Si dia lagi. Guru palsu. Si dia lagi. Aduh. Menghilang lama, baru balik dia. Itu siang. Orang gila deh itu Ustaz, orang gila. Ya ini paling ini loh, dia
dia paling ini loh, paling nggak bisa dengar kalau ada yang mualaf, si Firmawan ini. Firwansyah Iya. Tobing, Bang. Firwansyah Tobing, Firwansyah Tobing. Iya. Nggak bisa dia dengar kalau ada yang Firwansyah mualaf. Tobing. Waduh, panas dia. Firwansyah. Tobing, Bang, bukan Tobi. Tobing. Panasan dia, bah. Dia kalau ada yang mualaf panasan dia. Abang kok tahu, Bang, dari mana? Ya tahulah, kau kan nelpon Gary, bujuk Gary balik Kristen jadi misionaris, hancurkan Islam dari dalam. Nah, ketahuan. Kau kan nelpon Gary. Kan ada rekamannya. Iya, betul. Kau nelpon Gary, ngajak Kayak gini, Gary kayak balik gini. Kristen. Kira-kira kayak Nyuruh gini lah, kayak gini. Nyuruh Gary hancurkan Kayak Islam gini. dari dalam. Giri, Apa kau? Giri, kau kan misionaris. Kita kerjasama lah. Iya, Aku kau tahu jadi kau misionaris, kita misionaris. kerjasama. Kau tes-tes Gary lah udah katanya. mualaf diajak misionaris. Kau lah. Satu lah, kan ada bocil itu, Bang. Ada rekaman Kerjasama. kau sama pendebat Islam semua. Gak usah kau mau nolak lagi. Ada sama saya itu. Cuma ngapain saya mau sebarkan? Coba kau sebarkan, malu kau. Jangan mau menghilang Nanti kau bilang, rekamannya itu kita itu pegang ditahan, lama itu menghilang dia ditahan. baru nongol lagi nih Irwansyah nih. Gimana, Bang? Iya. Bernongol lagi dia. Iya. Udah malu dia itu. Kau jadi misionaris aja gitu. Ah, Nelpon ya, dia. siap, Bang, siap. Oke. Oh. Takut dia kalau ada yang malam dia. Memang paling kritis dia kalau menyerang orang. Wah, keluar. Lalu itu dia buka komal, nyerang-nyerang pribadi orang, pasang tema si inilah kafir lah apalah. Kurang ajar kau ini. Kira-kira, Bang, yang dikatakan itu salah atau apa, Bang? Memang kenyataannya kayak gitu atau apa? Enak kan, Irwansyah, enak kan di kaum gantian muslim. lah, kan tanya, aku Enak kan jawab. di kaum muslim, dikasih Ketika aku ngomong, tanya, gak di dijawab mute, lah. dikasih ngomong. Kalau di Komal kalian itu kita naik, kita mau bawa data di mute. Bang, jangan curhat di sama mute, aku, Bang. Kok curhat sama aku pula? Kan gitu. Kok curhat sama aku, Bang? Kan di Komal kau juga Enggak, ada di Komal itu. kau Irwansyah itu Kau juga ada. dia nggak Komal bisa, Kristen itu. dia nggak bisa diskusi. Kenapa? Emang nggak Ketika bisa. kita ngomong itu langsung dipotong, di framing. Nah itu dia nih si kurang ajarnya nih. Ada tuh waktu itu saya mengatakan 73 golongan, saya belum selesai bicara, dia langsung potong, lalu dia framing terus itu. Nah, agak lain sih rasanya. Gak sehat dia. Dia mulai yang rekaman dia bujuk Gary untuk balik dari misionaris itu. Kita semua megang, hilang dia, baru nongol lagi dia udah berapa bulan nongol lagi dia. Apa yang kau ngomong lagi? Nanti permalukan. Dia pikir kita udah Makan. lomba. Irwansyah. Pernah dia Kenapa, ini Irwansyah? ya, pernah dia nembak kayaknya cewek gini, katanya. gini, Belo, dia kayaknya Iya. kalau ada yang mualaf dia mikir perpuluhan hilang kali ya. Jadi gini, dia itu orangnya gini. Ini waktu ada orang perempuan itu menggombal perempuan di Komal. Terus perempuan ini bilang, ongkim yuk, aku mau lihat. Malu dia, nggak mau dia. Kabur. Udah, fokus cari anak Teos, naik. Anak Teos naik yuk. Oke, Naik, sip. yuk. Aku mau musik. Naik aja nenggolan tuh, Bunda, naikkan nenggolan tuh. Dia kayak di bawah kayak lagi nginjak Nggak berapi. bisa. Nenggolan, jangan cuma typing. Kalau yakin iman kau naik diskusi. Yuk. Kalau yakin iman kau naik diskusi lah. Nenggolan, saya nanya kau nih ya. Kalau di Islam nih, masuk surga itu agak sulit bang. Di Islam harus taat, harus alim nih, kan? Harus jadi soleh, harus ya. Pokoknya segala perintah itu harus dijalankan betul-betul. Belum kita harus menundukkan hati dalam Islam bang. Tapi dalam Kristen bang enak banget ya. Apalagi perempuan.
Kalau mau masuk surga duluan, paling dulu bang, lebih dulu masuk surga itu ke Sundal. Enak kali bang ya. Benar nggak bang itu? Nenggolan, benar nggak? Bang Dio, narasi tuh. Abang di mana, Bang? 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Kenapa nenggolan? Kau naik lah, di mute dulu ya, biar kau naik. Ini 166 mata memandang, ini muslim semua ya guys. Adakah anak Theos? Oh, ada Henry Katolik. Yuk naik yuk. Valentinus yuk. Naik yuk, anak Theos. Bertanya aja kalian. Nih, Parlagutan, naik Parlagutan, yuk. Ustadz Dio nih nggak suka bertanya ke Kristen, jadi beliau suka ditanya. Naik aja anak Theos, tanya itu Ustadz Dio. Bawa semua subhatnya Edis, tanyain, gas. Udah kemana ini Bang Dio? Monitor Bang Baros. Gak ada izin ya. Kenapa nih? Ada apa? Mau ngomong sendiri balu apa? Uni. Apa? Suaranya nggak ada. Ini gue lagi musik-musikan weh. Ya kenapa nih? Ada suara. Hah? Ayo silakan anak-anak Theos mana, coba panggil dulu anak Theos. Banyak di bawah nih anak Theos, tapi nggak ada yang berani naik. Aduh. Alhamdulillah si Edi pendek kami. Siapa? Akan. Aduh. Bang Dian. Nggak ada yang berani naik ya? Narasi lah Bang Dian. Enggak, aku mau Silakan, Bang. Aku nanti paling ganti akun. Ini kan enggak pakai ini. Enggak pakai. Siapa? Lanjut dulu. ya. Lanjut dulu. Anak Theos naik bertanya, "Woi, anak Theos." Disebut anak Theos, mereka bukan anak Theos. Maunya disebut anak Theos. Memang aku disebut Mereka anak Dewa. sebagai anak hantu kan? Ya. Anak Tuhan. Ya itu dia maksudnya anak hantu kan? Ya, Tenten naik dong, naik. Nasi goreng pakai ketan ya. Jangan beleng-beleng isi kepala cuman firman, naik kemari. Yuk. Burung nuri, burung merpati naik kemari, kita diskusi. Otak ikan tenggiri. Pakai otak kalau diskusi, bawa otak, nggak apa-apa. Nggak punya otak, simak. Dengarkan supaya mengerti. Nggak baca, nggak bisa, nggak hafal Bible, simak. Bang, aku nggak punya Bible bang. Oke, tapi mau dengar apa enggak? Bible udah nggak punya, data nggak mau baca, ngapain?
Iya kan? Bible nggak punya. Bible nggak punya data apa? Dengerin kagak? Habis itu mau ngajari. Agak lain, agak lain. Ayo, tunjukkan kalian itu adalah anak-anak Theos. Ada kok lu, naik kok lu. Kok lu naik. Jangan koko ini muter-muter aja. Ngeri-ngeri sedap, bro. Silakan naik. Naik lah kok lu. Benjamin Payung naik, Benjamin Payung. Yuk, naik yuk. Tuh kok nggak ada akunnya kok lu. Wah, dia kayak akun penyamaran ini kayaknya nih. Dari tadi bolak-balik aja Bang Koko itu. Jadi jangan dan dia pakai mode Takia Korintus. Ngeri pula lawak. Silakan rekan-rekan yang Kristen. Begini caranya nangin ini Nah, begitu bisuin yang model begitu tuh. Kan? Nabi palsu itu pasti Yesus. Tadi Peter Swart kan siapa ngomong? Nabi Muhammad katanya nabi palsu, Mesias palsu loh. Kapan-kapan Nabi Muhammad ngaku diurapi? Lucu. Gila-gila. Sejarahnya Nabi Muhammad mengaku diurapi. Mana ada dalam Islam Nabi Muhammad diurapi? Kan lain itu namanya tuh kan. Sudahlah botol, lah conge, lah botol. Dua Petrus 2 nomor 1-3 itu cocoknya itu kepada Paulus, bukan kepada Nabi Muhammad. Kan di tengah-tengah kamu. Kapan-kapan Nabi Muhammad ngaku-ngaku sebagai keturunan Israel. Kapan Nabi Muhammad nyamar-nyamar seperti domba? Ada nggak kalian tanya Nabi Muhammad nyamar-nyamar seperti domba? Ada serigala? Jawab kan, jawab. Mana pernah Nabi Muhammad nyamar-nyamar ngaku-ngaku domba? Aku izin mute, mau masuk rumah sebentar. Siap. Itu tadi di mobil bener atau memang jalan-jalan doang atau cuman video doang? Muter. Jalan-jalan itu muter muter. Banyak Itu baru duit. sampai rumahku. Banyak duit ngabisin duit receh ya. Biar ketahuan. Mana ada? Tapi aminin aja lah Bang Dian. Loh, minimal kan ada bensin ya. Iya. Mau apa lagi kalau jalan-jalan kayak gitu gak jelas, pasti cuma mau habisin duit karena nggak muat. Izin bang, saya tanggapi dikit itu siapa? Nenggolan ya, yang bawa 2 Petrus 2. Nih Nenggolan, di 2 Petrus 2 tuh, ayat 3 kau baca tuh. Dan para guru-guru palsu itu akan mencari untung dari kalian dengan membawa cerita-cerita isapan jempol. Nah yang cari untung dengan nipu-nipu ini siapa? Nah itulah perpuluhan. Benar nggak itu? Itu yang dimaksud di situ. Masalahnya bukan apa-apa sih bang. Pokoknya selain Yesus bukan Tuhan. Paulus Rasul. Begitu ditanya Rasul itu apa? Ya. Ayo naik Kristen. Kalau memang kalian tuh cukup punya kapasitas, kita diskusi baik-baik. Ayo. Anak Theos naik nanya. Tadi kan Daryl kan ku jawab semua pertanyaan dia tuh. Tapi nanya aja nggak bisa. Apakah Allah pernah hidup loh? Kalau Allah pernah hidup berarti sekarang sudah metong. Itu kan pertanyaan jahil itu. Sementara Allah itu mengatakan dia adalah Al-Hayyu. Kita semua ini akan kita ini semua sedang hidup di dunia dan akan menuju kepada kematian. Silakan naik.
Sarwanto, Muslim atau Kristen? Sarwanto, Muslim atau Kristen? Islam bang. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan? Silakan bang. Nggak ada bang, nyimak aja bang. Oke, kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan yang Kristen yang mau diskusi naik saja ke lantai 2 Priongkir, bisa codek bayar di tempat. Ini akunya gede, ini 25.000 followernya nih. Kak Indah. Ini kayaknya Bang Dian, kayaknya pada takut murtad kali ya. Sehingga gak mau naik. Bukan takut murtad lagi, mereka takut apa namanya? Takut tersesat di jalan yang benar, tetap pengen jalan yang bengkok. Oma. Naik. Anak Teos yuk, naik yuk. Tenang aja, kalian gak bakal ditanya. Kalian bertanya aja. Ini Bang Dio, Bang Dian, ini siap ditanya. Cepat. Bisa nggak kalian buat narasumber aku kejang-kejang? Coba. Coba naik. Berani nggak? Berani nggak Bang Dian kira-kira? Udah aku tarik-tarikin loh, nggak ada yang berani mereka naik. Beraninya mau dimaksa. Ya udah itu aja. Iya. Itu bawa kayak rasa. Jadi Kristen ini nanya aja nggak bisa. Betul kata Bang Rasid ya. Nanya aja sulit. Jelaskan deh Bang. Nanya aja nggak bisa. Ujung-ujungnya mau khotbah. Kalau udah mau khotbah tuh udah nyerah aku. Tadi Pak Peter Swart, karena aku buka omal pagi-pagi itu Peter Swart. Kok modelnya khotbah? Begitu ditanya lagi definisi, turun kabur dia. Peter Swart ini. Matetes di bawah tadi Bang, ada kali 2 menit. Ngambek gak berani dia naik. Matetes, pastor Matetes itu. Nah itu juga sama, isi palak cuman firman doang. Coba lihat tuh, semua Kristen itu pasti dia bawa Filipi 2 nomor 5. Kalau dia udah pastor pendeta, Filipi, Kolose, Efesus, Roma gitu kan. Roma 1:16 dibenarkan oleh iman. Ujung kali ujung pada mulanya adalah firman. Itu aja tuh. Udah repot kalau udah ke sana tuh. Nggak selesai diskusi. Tadi itu dikejar sama apologet muda. Yesus itu mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba atau kepenuhan kealahan. Nah, di situ mulai dia beleng-beleng, nggak mau jawab dia. Nggak dikasih kesempatan orang ngomong. Di Goma Labang tadi pagi kan? Diri. Iya. Mengosongkan diri atau apa? Mulai beleng-beleng dia. Bentar aku hidupin wifi-nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau begitu, Kristen ini tidak akan bisa dipahami selain dengan satu kata, imani saja. Wajar. Kalau nggak imani saja nggak bisa. Begitu, sebentar ya. Bang Marigan biasanya Islam atau Kristen? Nah nih nanti si Taurus naik bang. Ngobrol santai kita bang. Alhamdulillah. Mau narik Grab dulu ya saya ya. Bisa gitu narik penumpang sambil diskusi begini. Kayaknya kalau penumpangnya Kristen kamu ya. Iya langsung rating 1 abang itu kalau abang Grab.
Iya, Bang Erik tuh, aku ingat Bang Erik tuh suka juga, tapi beliau kayaknya pilih-pilih kalau penumpang nyoten dia diem tuh. Tapi tetap girohnya kan enggak itu. Pernah loh dia di rating 1 sama Oten. Pernah gitu? Pernah. Dia Astagfirullah. kesaksian tuh di atas Komal. Kena suspend dia 1 hari. Astagfirullahaladzim. Rohani naik. Ah, itu mah Bani Taiping itu dari dulu juga. Begini cara yang begini nih. Nyaman. Naik. Tadi contoh si Dara nanya baik-baik kan kita jawab baik-baik. Mana ada si Dara tuh udah kayaknya paling sering tuh diskusi sama kita kan? Si Dara. Iya, karena dia tuh takiyahnya nggak kuat, Bang. Dia naik dari mana-mana, nanti di framingnya diceritain di komal-komal lain. Katanya si Anu apa kata dia, speechless dia ngeliatin ngedengerin narasiku, kata dia. Lah, apanya? Si Darel. Kita nggak nengok aja. Dia kan? perasaanku yang sering kabur tuh. Darel 1. Parah. Jumadi tahu Jumadi kan? Tahu. Ah, Jumadi 1, Darel 1, Hati Ruben 1 tuh. Kalau dia mulai tuh, cup kabur. Aku yang lucu seru kemarin itu Pak Hati Ruben. Aku buka Komal kan. Galatia 3:13. Siapa yang kutuk Tuhan? Dibawanya lah dalil-dalil Bible dia, Amsal 6 16 17 apa Mika 6. Kena tampol dia di situ, kabur dia. Hai kataku. Iya kan? Inilah 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian, lidah dusta, mata yang apa, kemudian tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah. Oh, kena sekak. Dia itu bersalah atau tidak bersalah? Tidak bersalah. Kenapa darahnya ditumpahkan?